Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang hebat, kita bertemu kembali dalam pelajaran matematika kelas 6 semester 1. Kali ini materi yang akan kita bahas adalah mengubah berbagai bentuk pecahan, meneruskan pertemuan pada minggu yang lalu. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga sehat-sehat selalu. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Muatan pelajaran kali ini dengan kompetensi dasar 3.3 menjelaskan dan melakukan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah, pecahan, dan atau desimal dalam berbagai bentuk sesuai urutan operasi. Sedangkan indikatornya adalah siswa mampu menyebutkan makna bilangan pecahan dengan benar. Yang kedua, siswa mampu mengubah berbagai bentuk pecahan dengan benar. Nah, anak-anak, kali ini masih meneruskan pelajaran minggu kemarin. Kalau kemarin mengubah pecahan biasa menjadi desimal dan sebaliknya desimal menjadi pecahan biasa, kemudian pecahan biasa menjadi persen. Nah, kalian masih ingat kan caranya? Alhamdulillah. Sekarang materi kita kali ini adalah mengubah persen menjadi pecahan biasa. Bagaimana caranya? Cara mengubah persen menjadi pecahan biasa adalah dengan mengubah persen menjadi pecahan dengan penyebut 100. Kalian ingat kan anak-anak apa persen itu? Persen apa? Iya. Apa? Per 100. Betul. Nah, kemudian yang kedua langkahnya adalah setelah dijadikan pecahan dengan berpenyebut 100, kita sederhanakan pecahan tersebut menjadi pecahan yang paling sederhana. Oke, nanti kita beri contoh setelah ini. Nah, ini contoh yang pertama, 20% kita jadikan pecahan biasa. Bagaimana? 20% adalah 20 per 100. Nah, ini belum sederhana, maka kita sederhanakan. Nah, ini bisa 20 dicari FPB-nya berapa? 100 dan 20 adalah 20. Kalau pembilang dibagi 20, maka penyebut juga dibagi 20. 20 dibagi 20, 1. 100 dibagi 25. Jadi 20% itu sama dengan 1/5 bila dijadikan pecahan biasa. Kemudian contoh yang kedua, 75%. Oke, bagaimana? 75 per 100. Ini pecahannya belum sederhana. Kita cari FPB-nya. 75 dan 100 berapa anak-anak? Iya, 25. Maka 75 bagi 25, 100 dibagi 25. 75 bagi 25 adalah 3. 100 dibagi 25 hasilnya 4. Maka 75% itu kalau pecahan biasa adalah 3/4. Oke, contoh yang ketiga, 125% adalah 125 per 100. Kita sederhanakan. Cari KPK-nya berapa?
Cari FPB-nya, maaf, cari FPB-nya 125 dan 125. Maka 125 dibagi 25. 100 dibagi 25. Oke, 125 bagi 25, 5. Kemudian 100 dibagi 25 hasilnya adalah 4. Nah, ini masih banyak pembilangnya. Yang atas namanya apa? Pembilang. Bila masih banyak pembilangnya berarti lebih dari 1. Maka dijadikan pecahan campuran. Nah, caranya pembilang dibagi penyebut, nanti ada sisa. Sekarang 5 dibagi 4. Dapat berapa anak-anak? 1. Sisanya berapa? Ya sisanya 5 dikurangi 4. Berapa? 1. Jadi hasilnya adalah 1/4. 125% sama dengan 1/4. Paham? Alhamdulillah, kita lanjutkan. Sekarang mengubah desimal menjadi persen. Persen artinya apa? Masih ingat ya? Per 100. Cara mengubah desimal menjadi persen adalah mengubahnya menjadi pecahan dengan penyebut 100. Nah, kita beri contohnya. Nomor 1 contohnya 0,2. Tanpa ada ini sudah bisa baca kan? 2 setelah koma 1 angka berarti per 10. 2 per 10. Nah, ini dijadikan per 100. Karena apa? Karena persen itu per 100. 10 kali berapa bisa 100? 10 kali berapa bisa 100? Maka kalikan 10. Bila penyebut kali 10, pembilang nanti harus kali 10 ya. 10 kali 10 100. 2 kali 10 20. Hasilnya adalah 20/100. Nah, persennya berarti 20%. Nah, ini menjadikan persen itu semuanya nanti harus per 100 karena persen itu artinya per 100. Sekarang contoh nomor 2. 0,35. Ya, bagaimana bacanya? 35. Di belakang koma berapa angka? 2. Maka per 135 per 100. Oke, ini sudah per 100. Berarti kalian tidak usah mengubah menjadi per 100, langsung saja ya. Kalau atas tadi kenapa kalikan 10? Karena masih per 10. Kalau ini sudah per 100 ya tinggal menulis 35% atau 35/100. Oke, contoh yang ketiga. 0,125. Nah, kalian sudah bisa membacakan bagaimana? Di belakang koma ada berapa angka? 3. Pasti nantinya penyebutnya berapa? Nolnya 3. 1000. Berarti 125 per 1000. Oke, di belakang koma ada 3 angka. Nah, bagaimana caranya? Persen itu per 100. Ini dikali apa dibagi? Kalau ini 1000 menjadi per 100. Dibagi. Dibagi berapa? Penyebut biar 100 maka dibagi 10. 1000 dibagi 10 adalah 100. Nah, ini tadi nolnya di koma, dihilangkan 1. Kalau bawah di koma 1, maka atas dibagi itu koma, diberi juga koma 1. Maka hasilnya adalah 12,5 per 100. Nah, kalau sudah per 100, maka hasilnya adalah 12,5%. Oke, paham anak-anak caranya? Ya, ini 125 per 1000. 1000 dibagi 10. Dibagi itu berarti
nyorek 01 kan di sini. Nah, oke. Berarti 100 corek 01 100. 1000 dicorek 1 berarti tinggal 100 lah. Kemudian 125 apa bisa dicorek? Ya tidak. Kenapa? Dia di koma. Berarti dibagi 10 itu kok koma 1 tempat. Hasilnya adalah 12,5. Oke. Kita lanjutkan anak-anak. Sekarang yang ketiga, mengubah persen menjadi desimal, kebalikannya ya. Cara mengubah persen, apa persen tadi? Persen adalah per 100 menjadi desimal. Kalian ingat desimal? Desimal penyebutnya adalah 10, 100, 1000 dan seterusnya. Nah, caranya adalah mengubahnya menjadi pecahan per 100. Kemudian setelah diubah, ubahlah ke bentuk desimal dengan menentukan banyak angka di belakang koma. Nah, kita beri contoh. Nomor 1, 2%. Oke, kita tulis 2 per 100. 2% itu 2 per 100. Penyebutnya berapa? 100. Maka terdapat 2 angka di belakang koma. Nah, kita tulis 2 dulu. Nah, 2. Kemudian kok hanya 2? Maka di apa? Kurang 1 diberi apa, Nana? 0. Nah, baru diberi koma. 2% sama dengan desimalnya adalah 0,02. Nah, ini membacanya kita juga 2 per 100. Kenapa per 100? Karena 2 tempat setelah koma itu berarti pernya 100. Contoh yang nomor 2. 45%. Bagaimana? 45 per 100. Oke, nah karena per 100 nanti di belakang koma ada 2 angka. Pembilang kita tulis 45, kita hitung 2 angka. Nah, itu berarti 0,45. Contoh yang ketiga, 50%. Bagaimana anak-anak? 50 per 100. Nah, 100. Nanti di belakang koma ada berapa angka? 2. Nah, kita tulis 50. Atau kita sederhanakan dulu boleh ya. Kita sederhanakan dulu. Ini karena ada 0, maka dibagi 10. 50 dibagi 10, 5. 100 dibagi 10 adalah 10. Hasilnya adalah 5 per 10 sehingga 0,51 tempat di belakang koma. Oke. Setelah ini kita bahas bersama soal yang ada di papan tulis. Mari kita kerjakan bersama-sama soal latihan ya, soal latihan yang ada di papan tulis ini anak-anak. Sekarang marilah kita membahas soal yang ada di papan tulis ini. Yang pertama adalah mengubah persen menjadi pecahan biasa. Nomor 1, 15%. Kalian mesti ingat persen adalah per 100. Jadi 15% adalah 15 per 100. Nah, ini sudah menjadi pecahan biasa, tapi belum sederhana. Masih bisa disederhanakan menjadi pecahan yang paling sederhana. Nah, pada pertemuan kemarin sudah diajari bagaimana menyederhanakan pecahan, yakni dengan mencari FPB antara bilangan 15 dengan 100.
Berapa kira-kira anak-anak dibagi berapa? 5, betul. Nah, kalau penyebut dibagi 5, maka pembilang juga harus dibagi 5. 15 dibagi 5 hasilnya adalah 3. 100 dibagi 5 hasilnya adalah 20. Maka 15% itu bila diubah menjadi pecahan biasa hasilnya 3/20. Sekarang nomor 2. 80%. Berarti 80/100. Nah, kita ini sudah pecahan biasa, kita sederhanakan lagi. Kita bagi. Oke, ada 0, bisa kita coret. Ya. Sekarang 8 dengan 10 dibagi berapa? 2 dibagi 2. 8 dibagi 2 berapa? 4. 10 dibagi 2, 5. Jadi 80% hasilnya adalah 4/5. Oke, sekarang 90%. 90% adalah 90/100. Caranya sama. Ini pecahan, tapi bukan pecahan yang paling sederhana. Maka kita sederhanakan seperti atas tadi. Boleh juga kalau tidak coret-coret, boleh dibagi berapa kira-kira? Dibagi 10. Nah, tidak 2. Kalau ini tadi coret nolnya, ini boleh bagi 10. Ini juga dibagi 10. Maka 90 dibagi 10 ini ya, bagi begini boleh. 9 bagi 1, 9. Coret-coret 10 bagi 1, 10. Maka hasilnya adalah 90% itu 9/10. Oke, yang terakhir contoh pertama yang keempat. 45% itu 45/100. Pecahan biasa, masih belum sederhana, kita sederhanakan. Dibagi berapa? Oke, 5 dibagi 5. 45 dibagi 5, 9. 100 dibagi 5 adalah 20. Hasilnya 9/20. Ini tadi mengubah persen menjadi pecahan biasa. Langkahnya pertama, jadikan pecahan biasa. Yang kedua, disederhanakan menjadi pecahan yang paling sederhana. Oke, kita lanjutkan ke yang kedua, mengubah selanjutnya. Nah, sekarang contoh yang kedua, mengubah pecahan desimal menjadi persen. Kalian ingat tadi caranya? Waktu diterangkan di slide ya. Caranya pecahan desimal jadikan pecahan biasa terlebih dulu. Kemudian karena persen itu per 100, maka jadikan per 100. Oke, contoh nomor 1 sekarang. 0,4. Di belakang koma ada berapa angka? 1, maka ditulis ini 4. Karena 1 berarti penyebutnya adalah nolnya 1, 10. Nah, karena permintaannya adalah menjadi persen, berarti harus dijadikan per 100. Oke, 10 ke 100 diapakan kira-kira? Dibagi apa kali? Oke, kali. 100 kali berapa 10 kali berapa bisa menjadi 100? Bagus, kali 10. Oke, 10 kali 10, 100. Kalau penyebut dikalikan 10, maka pembilang jangan lupa juga harus dikalikan 10. 4 kali 10 adalah 40. Oke, sudah menjadi per 100. Maka tinggal menulis 40/100 adalah 40%. Oke.
Kemudian contoh nomor 2, 0,21. Di belakang koma ada dua angka. Berarti 20. Penyebutnya nanti pasti berapa? 100. Bilangan berapa ini? 21. Kita tulis 21. 0,21 itu adalah 21 per 100. Nah, karena permintaan adalah persen, ini sudah per 100, berarti kita sudah tidak mengubah lagi. Tinggal menulis 21%. Karena 21% artinya 21 per 100. Oke, contoh yang ketiga. Di belakang koma ada berapa angka? 2. Berarti penyebutnya adalah 100. Karena ini ada 2 angka. Penyebutnya 100. Bilangan berapakah ini? 6. 0,6 itu 6. Nah, 0,006 adalah 6 per 100. Mintanya apa? Persen. Berarti tinggal menulis karena sudah per 100 adalah 6%. Oke, yang keempat 0,35. Ini bilangan desimal. Di belakang koma ada 2 angka, 1, 2. Maka penyebutnya adalah 100. Bilangan 35 kita tulis 35. Jadi bentuk pecahan atau persennya adalah tinggal menulis 35%. Oke anak-anak, paham ya? Kita lanjutkan kalau begitu. Anak-anak, kita lanjutkan. Sekarang mengubah persen menjadi pecahan desimal. Persen per 100. Ya. Pecahan desimal adalah pecahan yang penyebutnya adalah 10, 100, 1000, dan seterusnya. Oke, contoh yang pertama, soal yang pertama adalah 24%. Caranya kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. 24% adalah 24 per 100. Oke. Ini lebih mudah daripada mengubah pecahan biasa. Kenapa? Karena persen per 100, sedangkan desimal itu per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya. Hingga ini tidak usah mengubah. Oke? Ini ada penyebutnya 100. Berarti nanti di belakang koma ada berapa angka? Berapa? 2. Nah, 2 angka. Maka 24 kita tulis dulu. 24. Penyebutnya 100. 02 berarti 2 tempat desimal. Kita hitung dari belakang. 1, 2. Berarti koma di sini 0. 24 per 100 desimalnya adalah 0,24. Oke, paham anak-anak? Nah, kita lanjut soal yang kedua. 75%. Bagaimana? 75 per 100. 2 per 100 berarti 2 tempat desimal atau 2 angka di belakang koma. Ya, kita tulis 75. Karena pernya 100, penyebutnya 100, berarti 2 tempat desimal kita hitung dari belakang. 1, 2. Diberi koma 0,75. Nah, sekarang soal yang ketiga. 6%, berarti 6 per 100. 6 per 100, penyebutnya 100. Berarti 2 tempat desimal. Oke. Kita tulis 6. 2 tempat desimal, 6. Loh, Bu, bilangannya tinggal cuma 6. Yang satu diberi 0 di sini. 1, 2. Setelah itu ini baru koma. 6 per 100, bilangan desimalnya adalah 0,1.
Soal nomor 4 sekarang. 12,5%. Kita tulis 12,5 per 100. Nah, sudah per 100 berarti nanti ada 2 tempat di belakang koma. Oke, kita tulis 12,5. 2 tempat. 202 tempat. Koma sudah ada di sini. Digeser berapa? Berapa tempat? 2. Kita geser 2 tempat. Koma. Ini kita hilangkan ya. Sudah di sini kan komanya? 1, 2. Oke. Pindahnya ini tadi kan komanya di sini. Pindah 1, 2, 0. Hasilnya berapa? 0,125 atau apa? 12,5 per 100 atau membacanya 125, 3 angka itu per 1000. 12,5 per 100 itu sama dengan 125 per 1000. Bu, kenapa per 1000? Iya, karena ini menjadi 3 tempat desimal, berarti pernya adalah 1000. Nilainya sama dengan 12,5 per 100. Desimalnya 0,125 atau 125 per 1000. Oke. Paham ya anak-anak? Nanti kalian mengerjakan soal-soal yang ada di buku paketnya. Nah anak-anak, kalian sudah paham kan? Alhamdulillah. Nanti banyak-banyak latihan di rumah di buku paket atau buku diktat kalian. Nanti dikerjakan, itu ada soal-soal latihan tentang cara mengubah berbagai bentuk pecahan. Kalian kerjakan ya. Matematika kalau banyak latihan, banyak mengerjakan, insya Allah akan semakin cepat, semakin pintar kalian. Kalau ada soal, itu mudah mengerjakannya, ya. Tidak, karena apa? Tidak bisa dihafal, harus banyak-banyak latihan. Nah, anak-anak, sebelum pelajaran kita akhiri, mari kita membaca hamdalah bersama-sama agar apa yang kita pelajari bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.